Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bab peluang. Sebelum kita mulai belajar mengenai bab peluang, selalu ingat, tekankan di pikiran bahwa matematika itu gampang. Tidak ada materi matematika yang susah. Yang susahnya itu hanya mengalahkan rasa malas untuk belajarnya. Oke, kita mulai ya. Kita akan belajar mengenai bab peluang. Peluang dilambangkan dengan P. PA artinya peluang kejadian A. Untuk mencari peluang kejadian A, caranya adalah NA dibagi NS. NA artinya banyaknya anggota kejadian A. Sedangkan NS artinya banyaknya kejadian himpunan S. Biasanya S itu adalah himpunan semestanya. Di peluang, ketika kita menghitung mengenai nilai peluang, kita harus ingat mengenai batasannya atau kisarannya. Kisaran nilai peluang itu ada di antara 0 dan 1. Jadi nilai peluang itu pasti ada di antara 0 dan 1. Jadi ketika nanti kalian menghitung peluang dan hasilnya lebih dari 1 atau kurang dari 0, bisa dipastikan ada perhitungan yang salah. Untuk peluang yang nilainya 0 itu adalah kejadian yang tidak mungkin. Kejadian yang tidak mungkin terjadi. Misalnya, contohnya, laki-laki melahirkan. Pasti nilai peluangnya adalah 0. Sekarang untuk peluang yang nilainya 1, ini merupakan kejadian yang pasti. Kejadian yang pasti terjadi. Contohnya, misalkan gula rasanya manis, atau bisa juga perempuan melahirkan, itu sama saja. Nah, selain dari ini, pasti perhitungan nilai peluang itu ada di antara 0 dan 1. Makanya ketika nanti kalian menghitung nilai peluang, nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 0, bisa dipastikan ada perhitungan yang salah. Kita lanjutkan. Untuk soal peluang, untuk himpunan semestanya, biasanya ada yang berhubungan dengan uang logam, ada yang berhubungan dengan dadu, atau ada juga yang berhubungan dengan kartu bridge atau kartu remi. Kita mulai dari uang logam. Untuk uang logam, himpunan semestanya artinya yang mungkin ada di uang logamnya adalah angka dan gambar. Angka dilambangkan dengan A, gambar dilambangkan dengan G. Sehingga NS-nya atau banyaknya anggota dari himpunan S-nya ada 1, 2. Jadi ada 2. Itu untuk uang logam. Sekarang kita lanjut ke dadu. Untuk dadu, S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pada sebuah dadu, mata dadunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak mungkin ada mata dadu yang 7 apalagi lebih. Sehingga NS-nya ada 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Itu untuk satu dadu. Sekarang untuk kartu bridge atau kartu remi. Di kartu bridge itu kan ada 4 gambar. Ada keriting, ada ulen, ada skop, dan ada lope. Keriting kan namanya gini, ulen, skop, dan lope. Masing-masing ini jumlahnya itu ada 13. Sehingga jumlah dari kartu bridge itu NS-nya ada 13 kali 4, yaitu ada 52. Itu untuk NS kartu bridge.
Di keriting, di ulen, di skop, dan di lock masing-masing ada king, queen, dan jacknya. Di kartu bridge ini juga ada as, kartu asnya, dan ada kartu jokernya, dan masing-masing jumlahnya 2. Dan kartu bridge ini warnanya cuma ada 2, biasanya hitam dan merah. Itu kemungkinan himpunan semesta yang biasa ada di bab peluang. Oke, kita mulai dengan soalnya. Contoh soalnya misalkan gini. Pada pelemparan sebuah uang logam, berapa peluang munculnya angka sebuah uang logam? Pada sebuah uang logam, berarti S-nya ada angka dan gambar, sehingga NS-nya ada 2. Misalkan kejadian pelemparannya ini kita namakan B. Pada kejadian pelemparan sebuah uang logam ini yang dilambangkan dengan B, yang diinginkannya adalah peluang munculnya angka. Berarti pada B ini harus muncul angka. Berarti B ini hanya ada anggotanya angka, sehingga NB banyaknya anggota B ada 1. Sehingga kita bisa langsung menghitung nilai peluang pada kejadian ini, yaitu PB peluang kejadian B itu NB dibagi NS. NB-nya 1, NS-nya 2. Sehingga nilai peluangnya adalah setengah. Itu untuk contoh soal nomor 1. Gampang kan ya? Insya Allah kalian bisa ngerti. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk soal nomor 2. Pada pelemparan 2 buah uang logam, berapa peluang munculnya keduanya angka? Nah, sekarang yang dilemparnya adalah 2 uang logam. Ketika yang dilemparnya lebih dari 1, kan pada sebuah uang logam NS-nya 2. Ketika 2 buah uang logam, berarti NS-nya 2 dipangkatkan N. 2-nya dari mana? 2 ini merupakan NS untuk 1 uang logam. Dan N di sini merupakan banyaknya uang logamnya. Sehingga NS untuk soal ini adalah 2 pangkat 2. Jawabannya 4. Bagaimana kalau dadu? Kalau dadunya lebih dari 1 gimana? Ketika 1 dadu kan 6. Berarti kalau 2 dadu 6 pangkat 2. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Di sini yang dimintanya berapa peluang munculnya angka? Peluang munculnya keduanya itu harus angka. Misalkan ini uang logam yang pertama, ini uang logam yang kedua. Uang logam yang pertama kemungkinannya bisa angka, yang kedua angka juga. Uang logam yang pertama kemungkinannya bisa gambar, angka yang uang logam yang keduanya jadi misalkan angka. Atau bisa juga yang uang logam pertamanya angka, uang logam yang keduanya gambar. Atau bisa juga uang logam yang pertamanya gambar, yang keduanya pun gambar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, sama seperti jumlah NS-nya. Jadi jumlah NS itu yang dimaksudkannya ini. Jadi A, G, A, G, G, G. Ini untuk NS-nya. Nah, sekarang yang dimintanya munculnya keduanya angka. Jadi kedua-duanya angka. Ada berapa? 1, cuma ini saja. Angka. Yang lainnya kan bervariasi atau ada yang gambar semua. Sehingga NA-nya ada berapa? 1. Dari mana? Dari sini kan angkanya cuma ada 1. Kemungkinan yang ini aja. Yang lainnya kan beda-beda. Sehingga NA-nya 1. Berapa peluangnya berarti? Berarti peluangnya sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 1, NS-nya 4. Sehingga jawabannya adalah 1/4. Itu untuk kemungkinan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, pada pelemparan 3 buah uang logam,
berapa peluang munculnya dua angka, berapa peluang munculnya dua angka dan satu gambar. Sekarang 3 buah uang logam, berarti NS-nya satu uang logam ada berapa? NS-nya ada 2. Berarti kalau 3 uang logam 2 pangkat 3, sehingga NS-nya ada 2 pangkat 3. Ya, 8. 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 8. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai NA-nya. Untuk NA-nya, kita misalkan uang logam yang pertama, ini uang logam yang kedua, dan ini uang logam yang ketiga. NS-nya itu ada 8. NS-nya itu ada 8. Berarti nanti di sini ke bawahnya itu ada 8. Kita mulai di sini misalkan angka. Nah, supaya gampang untuk memudahkan kemungkinannya, kita coba satu persatu. Misalkan untuk yang pertama gambar dulu, yang kedua tetap angka, yang ketiga angka. Sekarang gambarnya pindah ke yang kedua, berarti ini angka, gambar, angka. Kemungkinan yang berikutnya ini angka, ini jadi gambar. Berarti gambar sudah pindah. Nah, sekarang dua-duanya gambar, berarti angka, gambar. Sekarang angkanya yang pindah, gambar, angka, gambar. A-nya lagi yang pindah, angkanya, berarti gambar, angka. Nah, sekarang gambarnya yang tiga buah, gambar. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, NS-nya ada 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, yang ditanyakannya di sini, berapa peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Angkanya 2, gambarnya 1. Angkanya 2, 1, 2 berarti ini. Angkanya 2, gambar 1. Ini. Angka 2, gambar 1. Sini. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Jadi yang hanya ada angkanya 2 dan gambarnya 1, jumlahnya adalah 1, 2, 3. Sehingga di sini NA-nya adalah 3. Gimana? Sampai sini ngerti nggak? Ulangi lagi. Lihat di soal. Pada pelemparan 3 buah uang logam, berapa peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar? Karena di sini di soalnya uang logamnya ada 3, sedangkan untuk 1 uang logam itu NS-nya 2, sehingga kalau 3 uang logam 2 pangkat 3. Kalau 4 uang logam 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga NS untuk soal nomor 3 ini adalah 2 pangkat 3, yaitu nilainya 8. Nah, sekarang kita akan mencari NA. NA-nya, kejadiannya, jumlah anggota kejadiannya. Untuk soal nomor 3 ini, yang diinginkannya adalah munculnya 2 angka dan 1 gambar. Oke, di kuadratan kita akan mulai mencoba kemungkinannya. Dan kemungkinannya harus ada 8 kemungkinannya. Ini adalah uang logam yang pertama, uang logam yang kedua, dan ini uang logam yang ketiga. Kemungkinannya di uang logam yang pertama muncul angka, uang logam yang kedua angka, uang yang ketiga pun angka. Nah, supaya tidak terlalu bingung, caranya rubah satu kemungkinan dari satu uang logam terus berurutan pindah. Maksudnya gini, ini kan udah sama angka. Kita coba ganti angkanya dengan gambar untuk uang logam yang pertama. Yang lainnya tetap dulu, berarti angka tetap. Nah, berikutnya si gambar ini pindahkan kemungkinannya ke uang logam berikutnya. Jadi angka, gambar, angka. Berikutnya lagi angka,
gambar. Jadi yang gambarnya sudah pindah ke masing-masing uang logam. Oke, sekarang ketika gambarnya udah 1, tambah lagi 1 sehingga jadi 2. Berarti gambar, angka, gambar, angka. Asalnya 1 gambarnya, sekarang tambah gambarnya jadi 1, jadi 2. Jadi angka, gambar. Nah, yang bedanya kan cuma 1 nih, yang angka aja. Pindahkan si angkanya juga ke masing-masing uang logam kemungkinannya. Sehingga jadi gambar, angka, gambar. Pindahkan lagi. Jadi gambar, angka. Ketika semuanya sudah, berarti kejadiannya semuanya sama. Berarti gambar. Nah, sekarang yang diminta di soalnya adalah 2 angka dan 1 gambar. Dari kemungkinan ini, cari yang 2 angka dan 1 gambar. 2 angka, 1 gambar, 1. 2 angka, 1 gambar, berarti 2. 2 angka, 1 gambar, berarti 3. Nah, yang lainnya kan tidak ada. Sehingga jumlahnya ada 1, 2, 3. Sehingga NA-nya adalah 3. NA-nya 3. Ketika sudah dapat NS-nya ada, NA-nya ada, berarti nilai peluangnya NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 8. Ini nilai peluangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Untuk menjawab soal ini, seperti biasa, tentukan dulu S-nya. S pada sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu S-nya. Berarti NS-nya, jumlah anggotanya ada berapa? Ada 6. Berarti NS-nya 6. Dapat. Sekarang kita akan menentukan A-nya. Di soal yang diinginkannya adalah munculnya mata dadu ganjil. Berarti yang ganjil kan 1, 3, 5. Berarti A-nya anggotanya adalah 1, 3, 5. Ini berarti NA-nya hitung ada berapa anggotanya? 1, 2, 3. Berarti NA-nya adalah 3. Ketika NA dan NS sudah diketahui, kita bisa langsung menentukan nilai peluangnya. Berarti peluang kejadian A-nya yang ini adalah NA. NA-nya 3, NS-nya 6. Sehingga jawabannya adalah 3/6. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Sehingga jawabannya menjadi 1/2. Masing-masing dibagi 3. Ini jawabannya. Nomor 5 sekarang. Pada pelemparan 2 buah dadu, berapa peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah kurang dari 5? Nah, beda lagi, bingung lagi, tapi gampang mah tetap. Pada pelemparan 2 buah dadu, satu dadu NS-nya adalah 6. Berarti kalau 2 dadu, NS-nya jadi 6 pangkat 2. 6-nya dari mana? Dari satu dadu. Satu dadu NS-nya itu 6. Kalau 2-nya dari mana? Dari 2 dadu. Makanya 2. Kalau 3 dadu, 6 pangkat 3. 10 dadu, 6 pangkat 10. Sehingga untuk soal nomor 5 ini, NS-nya ada 6 pangkat 2, yaitu 36. Nah, sekarang daripada kita mencoba satu-satu, kita bisa langsung menghitungnya. Caranya gini, kan yang dimintanya itu mata dadu yang berjumlah kurang dari 5. Berarti 5-nya masuk tidak? Kalau kurang dari, tidak, ya 5-nya tidak. Mata dadu yang terkecil berapa? 1.
1. Karena ada 2 buah dadu, berarti ketika angka dadu yang terkecil dijumlahkan, hasilnya berapa? 2. Ya benar, 2. Berarti ketika ada 2 buah dadu, jumlah yang terkecilnya adalah 2. Kalau jumlah yang terbesarnya 12. Dari mana? Ya, 6 ditambah 6. Maksimal pada satu dadu kan 6. Maksimal pada satu dadu yang lainnya 6. Dijumlahkan jadi 12. Sehingga pada 2 buah dadu, ketika mata dadunya dijumlahkan, jumlah yang terkecilnya adalah 2 dan jumlah yang terbesarnya adalah 12. Nah, yang diinginkan di soal ini adalah mata dadu yang jumlahnya kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka kemungkinannya adalah jumlahnya 4 atau 3 dan 2. Tidak mungkin 1. Nah, sekarang untuk jumlahnya 4, kemungkinannya berapa aja? 1 dan 3. Mata dadu 1 di dadu pertama, mata dadu 3 di dadu yang kedua. Berikutnya 2 dan 2, terus 3 dan 1. Jumlahnya kan 4. Kalau 4 tidak mungkin, kan tidak ada mata dadu 0. Berarti udah beres sampai sini. Sekarang yang 3, yang jumlahnya 3, berarti 1 dan 2. 2 dan 1, beres. Kalau yang jumlahnya 2 hanya 1 dan 1. Nah, ini yang diinginkan di soalnya. Jadi yang jumlahnya kurang dari 5 itu kemungkinannya jumlahnya 4 atau jumlahnya 3 atau jumlahnya 2. Nah, mata dadu yang jumlahnya 4 bisa 1 dan 3 atau 2 dan 2 atau 3 dan 1. Yang mata dadu jumlahnya 3, 1 dan 2, 2 dan 1. 3 dan 0 tidak bisa. Tidak ada mata dadu yang jumlahnya 0. Yang jumlahnya 2, 1 dan 1. Beres sampai sini. Nah, NA-nya gimana? Cara untuk mencari NA-nya, hitung ada berapa kemungkinannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kemungkinannya, sehingga NA-nya nilainya adalah 6. Ketika NA dan NS sudah diketahui, berarti kita pasti bisa menentukan nilai peluangnya, sehingga peluangnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 6, NS-nya 36. Disederhanakan jadi 1/6. Gampang kan ya? Gampang lah, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Dari soal nomor 6, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu bernomor genap? Berapa peluang terambilnya kartu bernomor genap? Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal peluang, tentukan dulu NS-nya. Sekarang yang diinginkan soal kan kartu bridge. Kartu bridge berarti NS-nya ada 52. NS-nya ada 52. Nah, sekarang yang dimintanya kartu bernomor genap. Kartu yang bernomor genap. Nomor genap berarti kan 2, 4, 6, 8 dan 10. Kan maksimal di kartu bridge itu ada 10. Yang terkecilnya 1, yang terbesarnya kan 10. Karena yang dimintanya adalah kartu bernomor genap, berarti kemungkinannya 2, 4, 6, 8 dan 10. Ini yang bernomor genap. Nah, selanjutnya kita ingat kembali, kalau di kartu bridge ada berapa jenis? 4, yaitu yang keriting kan, keriting, terus ulen kan, terus sekop dan lope. Nah, pada kartu bridge ini kan ada keriting, ulen, sekop dan
no P. Sedangkan kartu bernomor genap ini semuanya ada di masing-masing ini. Sehingga jumlahnya jadi gimana? Ya benar. Ini kan aja 5 jumlah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti NA-nya 5. 5 dari mana? Ini 2, 4, 6, 8, 10. Jumlahnya adalah 5. Dikali jenis di kartu bridge-nya. Ada keriting, bulen, sekop, dan lupe. Ada 4. Jadi 5 kali 4. Sehingga NA-nya adalah 20. Nah, ketika NA dan NS sudah diketahui, kita pasti bisa menentukan nilai peluangnya. Nilai peluangnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 20, NS-nya 52, berarti peluangnya 20 dibagi 52. Disederhanakan, kita bagi 2. Berarti jadi 10 per 52 dibagi 2, 26. Masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa. Sederhanakan lagi. 10 dibagi 2, 5, 26 dibagi 2, 13. Bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak, berarti sudah beres. Berarti jawabannya adalah 5 per 13. Itu untuk jawaban soal nomor 6. Terakhir. Soal nomor 7. Sepasang suami istri berencana mempunyai 3 anak. Berapa peluang ketiga anaknya berjenis kelamin sama? Sepasang suami istri berencana mempunyai 3 anak. Berapa peluang ketiga anaknya berjenis kelamin sama? Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menyelesaikan soal peluang apa? Masih ingat? Ya, tentukan dulu NS. Tentukan dulu NS-nya. NS untuk soal nomor 7 ini gimana? Ini bukan uang logam, ini bukan dadu, ini bukan kartu bridge. Ini langsung pengembangan dari soal peluangnya. Gini. Sepasang suami istri berencana mempunyai 3 anak. Berapa peluang ketiga anaknya berjenis kelamin sama? Ini mirip-mirip seperti uang logam. Uang logam kan ada 2 kemungkinan ya. Kalau enggak angka, gambar. Sama seperti jenis kelamin juga. Ada berapa kemungkinan? 2. Kalau enggak laki-laki, perempuan. Tidak mungkin ada yang lain. Sehingga NS untuk 1 anak kemungkinannya adalah 2. Kalau tidak laki-laki ya perempuan, berarti NS-nya 2. Ini untuk 1 anak. Sekarang kalau 3 anak berarti jadi 2 pangkat 3. Ini untuk NS-nya. Sehingga jawabannya adalah 8. Ini ada 8 kemungkinannya untuk soal ini. Oke, kita lihat. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Sama seperti yang tadi yang uang logam. Anak yang pertama kemungkinan laki-laki, yang kedua pun laki-laki, yang ketiga pun laki-laki. Oke, berikutnya bedakan satu, yang lainnya sama. Berarti ini laki-laki, pindahkan. Ini L, P-nya pindahkan ke yang kedua, P. Ini L. Karena ke yang ketiganya berarti jadi L, ini P. Ketika jenisnya sudah beda, ini pindah ke masing-masing uang logam, tambah lagi 1. Asalnya P-nya 1, tambah lagi jadi 2 sehingga jadi P di sini L. Pindahkan ke masing-masing uang logam sehingga jadi P, L, P. Yang ini P, L. Sudah masing-masing kebagian L. Berarti yang terakhirnya adalah perempuan. Apakah sudah benar kemungkinannya? Hitung aja ada 8 tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti benar ini sudah ada 8 sesuai dengan jumlah NS. Dan masing-masingnya punya urutan yang
sesuai. Nah sekarang yang dimintanya ketiga anaknya berjenis kelamin sama, berarti laki-laki semua. Kalau perempuan semua. Berarti kemungkinannya yang mana? Yang ini kan laki-laki semua. Yang mana lagi? Nah benar, yang bawah, perempuan semua. Sehingga NA-nya ada 1, 2, berarti NA-nya ada 2. Berapa peluangnya? Berarti peluang kejadian A-nya ada NA dibagi NS, yaitu 2 dibagi 8, sehingga jawabannya adalah 1/4. Nah beres ya. Itu untuk soal nomor 7. Gampang kan ya? Gampang lah, insya Allah kalian bisa. Oke, untuk pembahasan bab peluang beserta contohnya Bapak cukupkan sekian. Silahkan pelajari. Bapak yakin kalian pasti bisa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.